Assalamualaikum. Apa kabar Sobat Wanci Nyarita? Tara Ramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di sesi ke-11 ya Sobat Wanci Nyarita. Jadi kita ketemu di Wanci Nyarita ini adalah ruang untuk bercerita, untuk sharing, sharing perspektif, sharing experience gitu ya, observasi, kemudian ketelusuran dalam rangka mengawal ketelusuran khususnya dari kami praktisi kepada Sobat Nyarita nanti untuk dapat lengkapi atau menjadi tambahan insight untuk penyempurnaan relevansi ke depan, khususnya di kepariwisataan. Sobat Nyarita, hari ini yang sesi ke-11 ini kita akan ngobrol tentang usaha jasa konsultan pariwisata ya. Karena ternyata banyak sekali beberapa teman itu kalau udah praktisi profesional di kepariwisataan, portofolionya udah lebih dari 10 tahun begitu ya, mau kemana nih profesi kita gitu ya. Ternyata ada alternatif profesi itu untuk para praktisi profesional khususnya di kepariwisataan itu adalah untuk bergerak di usaha jasa konsultan pariwisata. Nah, jadi hari ini kita akan share tentang standar usaha jasa konsultan pariwisata. Nah, Sobat Nyarita, kita ketahui bahwa industri pariwisata itu kan di dalamnya terdapat beragam-beragam usaha pariwisata. Nah, totalnya adalah ada 13 sektor usaha pariwisata, lalu turunannya adalah 62 subsektor bahkan lebih begitu ya. Nah, ternyata lagi Sobat Nyarita ya, jasa konsultan pariwisata itu ada satu sektor sendiri tuh di nomor 10 ya. Jadi sektor ke-10 itu adalah jasa konsultan pariwisata. Jadi kita akan bahas hari ini untuk standar usahanya. Tapi sebelum ke standar usaha, kita akan dasari dulu dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata, di mana landasan peraturannya adalah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian diturunkanlah ke teknis kementerian terkait, yaitu di Permen Parekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Nah, untuk diketahui Sobat Nyarita bahwa tahun ini 2025 telah terbit revisi PP 5 2021, yaitu udah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai revisi dari perizinan berusaha berbasis risiko. Tapi tidak apa-apa, kita tetap pakai landasan PP 5 2021 ini sebagai basisnya berbasis risiko, karena nanti untuk yang 28 2025 ini arahan penyempurnaannya ada lebih kepada cenderung kepada investasi ya begitu. Tetap basic levelnya sama begitu ya. Jadi tetap kita fokus di PP 5 2021 ini. Kemudian perizinan berbasis risiko itu adalah pastinya perizinan berusaha yang sudah didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usahanya tersebut. Dan konsepnya perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah trust ya, kepercayaan, kemudian mudah, simple gitu, dipermudah proses birokrasinya, kemudian transparan dan akuntabel. Ditambah dengan tersedianya platform online single submission yaitu di oss.go.id satu pintu ya. Di situ adalah ada namanya oss.go.id RBA ya, RBA 2.0, RBA 0 sampai RBA migrasi ke 4.0 gitu. Nah, di Permen Parekraf 4 2021 ini, perizinan berusaha sektor pariwisata itu sama nih, ada 13 sektor ya. Turunannya ada lebih dari 62 subsektor. Dan di sana tuh nomor 10 sama adalah ada sektornya jasa konsultan pariwisata yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk di perizinan berbasis risiko ini tingkat risiko usaha itu ada 4 level, 4 tingkat, yaitu risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Untuk risiko rendah adalah cukup memiliki nomor induk berusaha dan ada self declare tentang kepedulian lingkungan sebetulnya di NIB itu ya. Jadi risiko rendah ini langsung bisa
otomatis terbit begitu. Kemudian risiko menengah rendahnya adalah memiliki nomor induk berusaha, kemudian ditambah dengan sertifikat standar yang bersifat self-declare. Tapi kalau mau sertifikat standar itu diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata, itu sifatnya adalah sukarela, ya, volunteer. Begitu. Kemudian risiko menengah tinggi itu adalah memiliki nomor induk berusaha, kemudian sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha. Itu sifatnya wajib ya, sama dengan risiko tinggi. Risiko tinggi adalah memiliki nomor induk berusaha, kemudian sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata, lalu memiliki izin terkait eh, KBLI KBLI yang bersangkutan begitu ya. Nah, ini maksudnya ada kata wajib. Wajib itu adalah untuk sertifikat standar wajib diverifikasi oleh lembaga eh, sertifikasi usaha pariwisata. Kemudian Sobat Nyerita, di dalam standar usaha itu ada 5 kriteria ya, 5 indikator, yaitu sarana usaha, yaitu tersedianya air bersih pastinya, kemudian tersedianya toilet, kemudian penampungan sampah, bahkan sedianya listrik begitu ya. Kemudian kalau untuk struktur organisasi SDM berarti memiliki struktur, kemudian memiliki job desk-nya, lalu peraturan perusahaannya, kemudian memiliki karyawan yang tersertifikasi kompetensinya. Lalu kriteria ketiga adalah pelayanan, memiliki pelayanan untuk tamu, untuk publik, dan untuk karyawan. Kemudian persyaratan produk usahanya, ketersediaan bangunan atau ruangan usaha. Kemudian yang kriteria kelima adalah sistem manajemen usaha, yaitu memiliki dan melaksanakan SOP. Nah, Sobat Nyarita, ini nih untuk levelnya risiko di standar usaha konsultan pariwisata ini ternyata adanya di risiko rendah, KBLI-nya 70201. Tuh, Sobat Nyarita ya. Jadi banyak peluang nih di PP 5 2021 ini karena ada level risiko, banyak sekali peluang para praktisi, pemilik, pengelola gitu ngambil usahanya di risiko rendah gitu ya. Jadi konsekuensi ke legalitasnya nggak terlalu ngejelimet gitu. Jadi ini kesempatan banget Sobat Nyarita untuk kalau memang sudah punya pengalaman portofolio yang mumpuni gitu ya. Pengalaman praktis 10 tahun ke atas, kemudian memiliki kompetensi tersertifikasi pula, kenapa tidak kita beranjak untuk bisa mengelola usaha konsultan jasa pariwisata. Jasa konsultan pariwisata begitu ya. KBLI-nya 70201, levelnya rendah. Jadi Sobat Nyarita tinggal ambil NIB, nomor induk berusahanya, maaf, terus ambil KBLI-nya 70201. Itu akan langsung terbit otomatis di OSS begitu ya. Kemudian, nah, meskipun rendah, tetap saya sampaikan juga tentang sertifikasi usaha ya Sobat Nyarita. Rata-rata biasanya memang yang disertifikasi itu yang wajib-wajib ya, yang menengah tinggi dan tinggi. Tapi menengah rendah juga banyak, mayoritas diverifikasi sertifikat standarnya. Nah, karena manfaat dari sertifikasi usaha ini pastinya adalah memenuhi legalitas, terutama khusus yang risiko tinggi dan menengah tinggi gitu ya. Kemudian pastinya mendapat pengakuan independen bahwa sistem manajemennya adalah sesuai dengan standar yang ditentukan. Lalu pastinya sertifikasi usaha itu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pelanggan, dan juga otomatis meningkatkan daya saing gitu ya. Nah, untuk jasa konsultan pariwisata ini memang LSU-nya belum belum ada yang punya bidang itu gitu ya. Jadi silahkan saja karena risikonya rendah juga. Jadi memang tidak ada kata wajib tapi volunteer ya untuk disertifikasinya. Dasar hukumnya sertifikasi usaha ini adalah UU CK ya, nomor 11 tahun 2020, Cipta Kerja, lalu per PP 5 2021 itu tentang perizinan berusaha berbasis risiko, lalu Permen Parekraf nomor 18 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, lalu peraturan Badan Standarisasi Nasional nomor 2 tahun 2023. Ya. Nah, ini untuk knowledge aja ya Sobat Nyerita tentang sertifikasi.
Karena kalau usaha jasa konsultan pariwisata kan tidak wajib gitu ya. Tapi tetap saya sampaikan di sini alur dari sertifikasi usahanya yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi usaha. Jadi sertifikasi usaha itu ada 4 tahap ya, Sobat Nyarita, yaitu tahap seleksi, determinasi, evaluasi, lalu lisensi. Seleksi itu pengajuan permohonan dari pihak usaha pariwisatanya, permohonan dan penilaian mandiri ya. Kemudian langsung ada des audit, ditinjau permohonan dokumen-dokumennya oleh LSU, lalu muncullah surat perjanjian kerjasama. Di dalamnya ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu LSU dan oleh usaha pariwisatanya, lalu muncullah audit plan, rencana audit begitu ya. Terus masuk ke tahap kedua, dilakukanlah site audit, jadi audit lapangan dengan metode wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen oleh tim auditor begitu. Nah, hasilnya adalah dari site audit itu hasilnya adalah laporan hasil audit. Setelah itu langsung tahap evaluasi, jadi laporan hasil audit itu akan dikaji oleh komite pengambil keputusan di LSU ya. Lalu ada rapat keputusan sertifikasi, lalu ditetapkanlah hasil keputusan sertifikasinya dan sampailah pada tahap lisensi yaitu penerbitan sertifikat ya usaha sertifikat usaha pariwisata. Sertifikat itu diberikan hard copy dan soft copy-nya kepada usaha pariwisata tersebut, lalu diposting atau disubmit di OSS oleh usaha pariwisata tersebut, dilengkap untuk melengkapi memenuhi NIB-nya ya di OSS begitu. Sedangkan oleh LSU juga diposting, disubmit, diinput di Sisupar sistem usaha pariwisata yang ngelink ke Kementerian Pariwisata. Jadi otomatis datanya yang tersertifikasi itu akan langsung tercatat, terdatabase di Kementerian Pariwisata dan juga OSS begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke standar usaha konsultan pariwisata. Nih, standar usaha jasa konsultan pariwisata ini masih pakai yang Permen Parekraf 19 tahun 2014 sobat ya. Karena di Permen Parekraf 14 2021 lampirannya tidak tercantum nih konsultannya, jadi masih pakai aturan yang lama. Nggak apa-apa. Nah, untuk standar usaha jasa konsultan pariwisata ini, kita cermati dulu apa sih usaha jasa konsultan pariwisata itu gitu ya. Ternyata usaha jasa konsultan pariwisata itu adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi. Tuh. Jadi produknya itu adalah saran dan rekomendasi. Canggih ya. Jadi produk dari jasa konsultan pariwisata itu adalah penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, mengenai perencanaan, mengenai pengelolaan usaha, mengenai penelitian, dan mengenai pemasaran di bidang kepariwisataan. Nah, syaratnya otomatis karena tadi dari definisi itu juga ada bidangnya, jadi standar usaha jasa konsultan pariwisata tuh standarnya adalah bidangnya memiliki minimum salah satu dari bidang kepariwisataan itu, apakah mau bidang industri pariwisata, apakah bidang destinasi, apakah pemasaran atau kelembagaan gitu. Minimum satu ya, kalaupun mau 4 juga boleh saja gitu Sobat Nyarita. Kemudian layanannya minimum 2 nih. Ya, layanan konsultasinya minimum 2 jenis, yaitu pilih antara studi kelayakan, atau perencanaan, atau pengelolaan usaha, atau penelitian, atau pemasaran begitu ya. Ya, jadi kalau akademisi pasti ngambilnya nu backgroundnya. Kalau mau semuanya juga boleh saja Sobat Nyarita ya. Jadi sekalian aja gitu ya. Kita buat usaha jasa konsultan pariwisata. Bidangnya ada 4 gitu boleh. Layanannya ada 5 tuh. Mau untuk studi kelayakan boleh. Perencanaan boleh. Pengelolaan usaha iya. Penelitian juga boleh. Pemasaran juga iya gitu. Itu silahkan. Pastinya kalau kita bikin usaha kan kita tahu mana sih ininya gitu ya, yang utamanya mana yang bisa kolaborasi begitu. Itu syaratnya. Kemudian kita masuk ke apa namanya standar checklistnya ya. Jadi yang paling mudah tadi adalah memiliki minimum satu bidang, kemudian memiliki minimum 2 layanan gitu ya.
layanannya yang tadi disampaikan. Nah, sekarang kita lihat rinciannya. Jadi di sini nih, standar usaha konsultan pariwisata tuh unsur produknya adalah opini dan saran atau rekomendasi. Canggih banget nih Sobat Nyarita ya. Jadi otomatis kalau yang memberikan saran dan rekomendasi otomatis kan harus yang udah ahli gitu ya, udah expert, udah berpengalaman gitu. Subunsurnya, nah ini yang harus dipenuhinya tadi minimum satu bidang dari bidang industri, destinasi, pemasaran atau kelembagaan, lalu minimum dua jenis layanan, mau milih studi kelayakan atau perencanaan atau pengelolaan usaha atau penelitian atau pemasaran ya. Kemudian untuk pelayanannya yaitu ada SOP. SOP memiliki SOP yaitu memiliki penyambutan dan penerimaan tamu, penerimaan pembelian telepon melalui telepon atau email, kemudian pembuatan proposal tuh memiliki SOP ini ya. Kemudian memiliki penyiapan pembuatan perjanjian kerjasama, memiliki SOP pelaksanaan penyediaan jasa konsultansi, memiliki SOP presentasi dan pelaporan, memiliki prosedur pelayanan penanganan keluhan pelanggan. Jadi ini SOP-SOP-nya, kemudian harus punya gitu ya. Memiliki SOP dan melaksanakan SOP, jangan lupa sobat ya. Kemudian organisasinya berarti memiliki profil perusahaan yang terdiri dari visi misi, struktur, urai tugas ya, job desk, kemudian peraturan perusahaannya atau policy and prosedurnya. Kemudian punya SOP-nya sudah punya, lalu rencana usaha, punya bisnis plan yang terukur dan terdokumentasi dari si usaha jasa tersebut, lalu punya peraturan perusahaan atau policy and prosedur ya, karena kalau PKB itu kan kalau karyawannya 100 orang ke atas gitu sobat ya. Lalu manajemennya punya pelaksanaan program K3 terdokumentasi, lalu pelaksanaan evaluasi kinerja manajemennya terdokumentasi, lalu penerapan program pengembangan inovasi produk. Kemudian SDM-nya, ketersediaan konsultan yang memiliki kompetensi paling sedikit tentang satu bidang kepariwisataan dan paling sedikit dua jenis layanan konsultasi itu. Berarti harus memiliki konsultannya itu menguasai kompetensi minimum satu bidang, kemudian minimum dua layanan konsultasi gitu. Kemudian memiliki perencanaan pengembangan karir, lalu memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi SDM-nya. Kemudian sarana prasarana memiliki ruang kantor yang dilengkapi dengan peralatan ya dengan peralatan kerja begitu ya. Kemudian punya ruang pertemuan ya untuk ketemu-ketemu dengan klien begitu. Lalu punya papan nama sobat nyerita ya, papan nama dan tulisannya terbaca. Jadi brandnya gitu, apa nama konsultan gitu atau apa consulting gitu ya. Kemudian punya toilet terpisah pria dan wanita. Kemudian punya peralatan komunikasi, internet, telepon gitu ya. Kemudian instalasi listrik. Kemudian ada ruang untuk tempat ibadah dan kelempakannya bagi karyawan gitu, bagi tamu dan karyawan gitu ya. Seperti itu, jadi kayak layaknya ruang-ruang kantor begitu ya Sobat Nyarita. Kalau untuk jasa konsultan pariwisata ini kan lebih mirip untuk ruangan perkantoran begitu. Itu mudahnya gitu. Tapi ternyata tadi kan secara SDM-nya, pelayanannya harus memiliki konsultan yang kompeten, minimum satu bidang, minimum juga dua layanan begitu. Jadi demikian Sobat Nyarita untuk standar usaha jasa konsultan pariwisata. Tadi risikonya level rendah, itu sangat memungkinkan sekali untuk sobat nyarita yang sudah memiliki portofolio yang mumpuni, kemudian bisa berprofesi, kemudian menjadi apa namanya, punya kewirausahaan, punya entrepreneur dengan mendirikan usaha jasa konsultan pariwisata yang legal gitu ya. Silahkan langsung diproses saja, jangan ragu nomor induk berusahanya di oss.go.id. Terima kasih, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.